Shalom semuanya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semuanya semangat, sehat? Kalau misalkan semangat, kalian acungkan 2 jempol. Kalau kurang semangat, begini. Kalau nggak semangat, kayak gini. Oke, kita ulang ya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Ya, ada yang gak semangat nih kayaknya. Putri, kenapa? Kok bisa? Lain kali jangan minum es ya. Oke, jangan lupa minum obat. Nah, sebelum kita masuk ke dalam proses belajar, seperti biasa kita akan mulai di dalam doa. Di sini siapa yang ingin memimpin kita dalam doa? Sari dulu. Oke, gimana sikap berdoanya? Buka tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Oke. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena kami sudah berada di kelas dan mau belajar. Kiranya Tuhan yang sertai kami. Ini doa kami, amin. Oke, mari kita ucapkan dulu ke Sari. Terima kasih Sari, ayo sama-sama. Terima kasih Sari. Bless you. Oke, nah anak-anak seperti biasa ibu akan selalu mengingatkan kalian akan aturan kelas. Yang pertama yaitu jika kalian ingin bertanya atau menjawab, maka kalian harus mengacungkan berapa jari? Iya, pintar. Nah, kalau misalkan teman kalian si Aldi, dia ingin ke toilet, berarti dia harus mengacungkan berapa jari? Iya, benar 2 jari. Nah, kalau misalkan si Ruti, dia ingin minum, dia harus mengacungkan berapa jari? Iya, benar. Nah, kalau misalkan Miss sudah mengacungkan 5 jari nih, seperti ini, berarti ini tandanya apa? Iya, diam atau tenang. Nah, kalau misalkan teman kalian sudah menjawab, berarti kita harus memberikan apresiasi atau pujian berupa one clap. Apa? Nah, ada satu lagi nih, kalau misalkan Miss bilang semuanya diam, berarti kalian harus jawab apa? Iya. Kita ulang lagi ya. Semuanya diam. Iya, pinter kalian. Nah, aturan kelas ini kalian harus lakukan agar proses belajar kita itu berjalan lancar dan kalian semakin disiplin. Nah, siapa yang suka semangka sama melon? Oke. Oke anak-anak. Nah, ibu ingin cerita nih. Kemarin ibu pergi ke toko swalayan. Di toko swalayan itu ibu membeli 2 buah, yaitu buah semangka dan juga melon. Nah, masing-masing dua buah tersebut yaitu buah semangka 6.524, sedangkan buah melon 4.987. Nah, pertanyaan ibu sekarang buat anak-anak, kira-kira harga mana sih yang paling mahal? Buah semangka atau buah melon? Turunkan jari kalian dulu, kan ibu belum ini bilang. Sekarang harga mana yang paling mahal? 1, 2, 3. Terus. Kenapa? Oke. Sekarang pertanyaannya yaitu bagaimana sih cara kita mengetahui harga mana yang paling mahal dan harga yang paling murah? Pasti bingung kan kalian kan, gimana sih caranya? Nah, maka dari itu kita akan belajar mengenai membandingkan dan mengurutkan. Nah, selama semua proses belajar ini, ibu harap kalian mampu membandingkan dan mengurutkan bilangan cacah sampai
10.000 berdasarkan nilai tempat, dan juga mampu menjelaskan alasan dari perbandingan dan pengurutan bilangan Caca dengan benar dan tepat, dan kalian aktif dalam mengikuti pembelajaran. Maaf ya, Ibu batuk. Nah, makasih ya. Oke. Nah, bilangan Caca itu adalah suatu himpunan atau kumpulan. Oke, mari. Suatu kumpulan bilangan yang tidak bernilai negatif. Nah, bilangan Caca ini bilangan asli dari 0, 1, 2, 3, 4, dan tidak terhingga. Nah, Ibu ingin bertanya kepada kalian, membandingkan itu pasti ada kegunaannya kan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kira-kira apa sih kegunaannya? Ada yang tahu? Turunkan tangan dulu. Ibu akan hitung dari 1, 2, 3. Hesa. Iya, benar sekali. Putri? Betul. Lani? Iya. Arul? Kita bisa lihat mana punya kita yang lebih banyak dan lebih sedikit. Oke. Terakhir? Iya. One clap. Nah, anak-anak membandingkan bilangan Caca sampai 10.000 itu ada kegunaannya bagi kehidupan kita, yaitu kita bisa tahu harga yang paling mahal dan harga yang paling murah. Nah, cara ya? Diskon. Ya, nah, gimana sih cara membandingkan suatu bilangan? Yang pertama kita lihat dulu nilai tempatnya, yaitu ribuan, ratusan, puluhan, dan satuannya. Nah, dalam membandingkan tersebut tuh ada sebuah simbol, yaitu ada yang tahu nggak artinya apa? Siapa? Lani. Shh, dengarkan dulu Lani, sedang berbicara. Benar sekali yang dikatakan Lani, benar ya. Jadi simbol ini bisa kita baca jika kita tarik garis seperti ini. Nah, akan membentuk sebuah huruf, yaitu besar dan kecil. Nah, apa tadi jadi membentuk huruf? Iya, B dan K yang artinya besar dan kecil. Nah, tadi kan Ibu ceritakan kalau misalkan Ibu tuh membeli 2 buah, yaitu buah semangka dan melon. Nah, ada yang mau bantu Ibu menuliskan? Lani. Iya. Terima kasih Lani. Nah, anak-anak coba kita perhatikan angka di papan tulis ini. Nah, kemarin kan anak-anak udah belajar nilai tempat kan? Pasti anak-anak masih ingat dong nilai tempat ribuan, ratusan, puluhan, dan satuan. Nah, gimana sih cara membandingkan harga 6.524 dengan 4.987? Nah, pertama kita harus lihat
tempat dari ribuannya. Iya benar. Yang paling besar kira-kira yang mana? 6 atau 4? 6. Nah, benar sekali. Dari sini kita bisa lihat kalau angka 6 dan 4 itu lebih besar dari 6, sehingga 6.524 lebih besar dari 4.987. Ada yang mau bantu Ibu bagaimana menuliskannya? Menuliskan simbolnya. Sonia. Simbol membandingkan. Ya. Makasih. Nah, apakah kalian sudah paham atau ada pertanyaan? Paham. Oke, sekarang kita waktunya mengerjakan tugas berkelompok. Nah, tolong Arum dan juga Olwin untuk bantu Ibu. Gimana, Miss? Bu. Apa Bu yang saya bantu? Ini ya, lemnya ditaruh ke meja-meja. Ini? Terus setiap meja satu. Terus ini juga setiap meja satu. Oke, siap, Miss. Kami bagi ini dulu. Ini juga setiap meja satu. Setiap meja satu. Ini soalnya satu-satu setiap meja. Ini juga dikasih. Iya. Pinjam dulu ya. Oke. Anak-anak. Semuanya diam. Semuanya diam. Oke, perhatikan instruksi Ibu di depan ya. Nah, di meja kalian kan sudah ada papan dan juga ini ya, soal serta lem dan kertas. Nah, cara pengerjaannya itu yang pertama kalian ambil kertas warna yang sudah dipotong sesuai petunjuk yang ada di papan tulis. Nah, misalkan jika di soal kalian misal di soal kalian mendapatkan angka 2000, maka kalian pilih warna biru yaitu ribuan, lalu kalian tempelkan di tabel di papan. Jadi ini untuk ribuan, ratusan, puluhan, dan satuan. Lalu kalian tulis angkanya di kotak paling kecil. Oke, siap? Ada pertanyaan? Oke. Oke. Boleh dikerjakan sekarang ya. Ada yang ditanyakan? Iya. Iya. Puluhan ke sini satu. Iya. Nanti ini tempat untuk kalian tulis angkanya bilangan. Ya.
ribuan. Kalian dapat angka berapa? 5.000 berarti birunya itu ada 5. Kalian tempel satu. Nah, nanti kalian kotak yang paling kecil ini ditulis angka. Hmm. Jangan kayak gitu ya. Di sini ribuan, ratusan, puluhan, satuan. Sudah, nggak apa-apa. Nah, ini tuh untuk bilangan, bilangnya kalian tulis. Oh di sini loh, udah bilang si Alvin yang salah. Sudah. Nggak apa-apa, namanya juga. Nggak apa-apa, lain kali dengerin instruksi ibu ya. Udah, nggak apa-apa. Ini satu. Dari sini mulai loh Irma. Biru ribuan di sini, ribuan. Salah. Bukan, kan tadi ibu kan udah bilang kalau ribuan di sini, ini ratusan. Di sini nanti kalian tulis. Tidak mendengarkan instruksi ibu kan? Tadi ibu udah bilang kalau ribuan tuh tabelnya di sini. Aku terus. Ya gimana sih? Boleh. Ya. Oke, bentar ya. Teman kalian belum selesai. Apa? Ini sekolah sambal di mana? Aku mau beli salad bulannya murah banget. Please jawab. Di toko swalayan kemarin. Oh iya, tapi ini katanya kalian semua. Sekolahnya di Curug ya? Iya. Oh jalan-jalan ke sana deh, nanti buat aku ya. Iya, besok ya. Apa? Iya, good job, pintar. Jangan lupa ditulis ya angkanya. Oh iya, besok Miss. Maaf ya. Sudah? Pintar. Iya. Nanti ada lanjutan lagi. Apanya? Jangan, kasihan. Mari masak gitu. Oh iya. Apa? Iya, bentar ya. Oke. Anak-anak, apakah kalian sudah selesai? Oke. Perhatikan ke ibu ya. Perhatikan ibu di depan. Nah, sekarang kegiatan lanjutannya yaitu coba bandingkan angka bilangan dari meja belakang dengan meja depan. Bandingkan. Kira-kira harga mana sih yang paling mahal? Nah, kalian sudah bandingkan kan? Semuanya diam. Semuanya diam. Oke. Karena kalian sudah membandingkan, Ibu ingin bertanya ke mejanya Hazel dan Aldi. Kira-kira harga mana yang paling mahal? Kenapa? Iya, benar sekali.
berikan one clap dong. Nah, untuk mejanya Lani dengan Maria. Kami paling murah, Bu. Kami Bu, harga saladnya itu 2.185.000. Kalau mereka harganya 5.345. Kira-kira harga yang paling murah itu yang mana? Kami lebih murah Bu, karena 2.000-an. Iya. Iya, pintar. Kalau mejanya Priscilla dengan Sari? Punya kami lebih besar Ibu. Pricey. Oh ya. Bu, warna birunya lebih banyak. Oh iya, birunya lebih banyak ya daripada yang Sari. Iya, pintar. Nah, anak-anak semuanya dengarkan ibu dulu dong. Semuanya diam. Oke, semuanya diam. Oke, karena kalian sudah mengerjakan tugas bersama kelompok, ibu sekarang kita akan belajar mengenai mengurutkan bilangan caca. Nah, cara mengurutkan bilangan caca itu kita perhatikan setiap angka pada nilai tempat. Nah, terus jika angka sama, maka bandingkan dari nilai tempat terbesar itu ribuan. Nah, dalam mengurutkan ini kita bisa mengurutkan bilangan berdasarkan paling terbesar hingga terkecil atau terkecil hingga terbesar. Nah, di sini Ibu ada satu studi kasus. Kita baca bersama-sama ya. 1, 2, 3. Nah, sekarang kita akan mengurutkan yang paling terbesar hingga paling terkecil. Turunkan tangan kalian dulu. Ibu belum melihat semuanya. Oke, siapa yang bisa mengurutkan dari terbesar hingga terkecil? Leni dulu. Iya. Itu namanya Samuel kayak yang tadi yang beli salad. Iya, ditulis. Sama angka. Iya, angka. Angka ya, anak-anak, angka. Lanjut. Oke. Oh iya. Makasih. Benar. Oke. Oke, anak-anak perhatikan ke depan, Ibu akan menjelaskan. Nah, jadi teman kalian kan sudah menuliskan bilangannya dari yang terbesar hingga terkecil. Tapi kita lihat ada angka ribuan yang sama. Ya kan? Yaitu angka 3 dengan 3, ribuan 3 dengan 3. Tapi kita bisa lihat dari angka nilai tempat ratusannya. Benar. Nah, karena ratusannya lebih besar 6 dengan 4, maka gunung yang paling tinggi yaitu Gunung Semeru. Baru gunung? Iya, Gunung Slamet dan Gunung Andong. Nah, itu apa? Oh iya.
kembali ke depan. Nah, anak-anak, ibu akan menyimpulkan bahwa kita bisa membandingkan dan mengurutkan itu melihat dari nilai tempat ribuan dan ratusannya. Nah, jika nilai tempatnya lebih besar, maka nilai bilangan juga makin besar, lebih besar. Nah, sekarang kita akan mengerjakan LKS. Ibu minta Talia dengan Mika. Maaf ya. Satu-satu bisa. Iya, satu-satu. Secara mandiri. Jangan lupa diisi nama, kelas, dan juga jawab pertanyaan dengan benar dan tepat ya. Boleh. Boleh langsung dikerjakan ya. Boleh dibawa ke les enggak ya? Kalau misalkan waktunya cukup untuk tugas di rumah. Ya. Nggak punya pulpen. Terima kasih, Miss. Oke, sama-sama. Apakah semuanya sudah selesai? Sudah, Bu. Umur sudah selesai. Ibu, saya mau tanya. Ya. Di sini katanya tas lebih mahal daripada buku dan buku gambar dan tempat pensil itu mereka digabung atau ini daripada ini sama ini daripada ini? Digabung. Oh, ini dua digabung. Iya. Ya, silakan Aldi. Apakah semuanya sudah selesai? Apakah semuanya sudah selesai? Sudah? Sudah selesai semuanya? Ibu minta Mika dan juga Chelsea untuk mengumpulkan tugas di depan. Ya? Apa? Oh ya udah boleh. Oh iya, Ibu lupa, terima kasih ya. Mika dan ya. Jangan lupa ya PR minggu lalu dikumpulkan. Di meja. Iya, sekalian. Ke si lain kami. Iya, makasih ya Mika.
kasih ya. Jangan ya, nggak boleh. Ya. Nah, anak-anak kalian tahu kalau Tuhan telah memberi ya. Kalau Tuhan itu telah memberikan kita kemampuan untuk berpikir bagaimana sih cara kita membandingkan dan juga mengurutkan dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga kita dapat membandingkan sebuah harga, jumlah maupun benda-benda yang lain. Nah, di sini ada yang mau menjawab refleksi pembelajaran. Ani. Nah, jadi Ibu tadi kita itu belajar membandingkan, tapi angkanya udah gede, bukan lagi ratusan tapi udah ribuan Ibu. Iya, oke. One clap untuk Lani. Nah, sekarang kita pulang. Di sini ada yang mau memimpin dalam doa? Ibu dan teman-teman, sebelum kita pulang, mari kita berdoa. Tuhanku, terima kasih karena Tuhan sudah menjaga kami sepanjang hari ini. Kami boleh belajar matematika. Tuhan berkati apa yang kami belajar sehingga kami boleh tambah pintar Tuhan. Sekarang kami mau pulang, Tuhan kami jaga di jalan. Tuhan tolong jaga kami di jalan. Terima kasih Tuhan, amin. Makasih